Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Konita di acara Jagongan Bareng dengan tema Songsong Hari Jadi Pemalang ke-405 tahun dan masa transisi di pemerintah Kabupaten Pemalang. Ya, 450 tahun itu kan usia yang tidak lagi muda. Momentum ini menjadi refleksi kita bersama seluruh komponen masyarakat Pemalang untuk sama-sama memberikan kontribusi apapun, kontribusi dalam hal apapun. Yang bisa melakukan kritik melalui media sosial, sampaikan melalui media sosial, apapun itu, supaya kita bisa sama-sama mengawasi tugas dan jalannya kinerja pemerintahan saat ini. Tentu tujuannya adalah supaya ke depan Pemalang jauh lebih baik. Dengan semakin banyaknya kritik, keterbukaan di media sosial, keterbukaan di media massa, banyak orang kelompok Gen Z yang mau peduli dengan Pemalang melalui kritik-kritiknya, saran, masukan, ide-ide cerdasnya, saya pikir Pemalang ke depan akan jauh lebih baik. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh anak muda di Kabupaten Pemalang, masyarakat Pemalang, jangan a priori dengan politik, karena tidak semua orang politik itu jahat. Tidak semua orang politik itu tidak baik. Bahwa ada beberapa yang tidak baik, mungkin ya itu bagian dari oknum. Tapi saya berharap bahwa yakinlah bahwa di Kabupaten Pemalang masih banyak orang baik, masih banyak orang yang mau peduli dengan Pemalang. Hanya mungkin belum diberi kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Ayo kita berpolitik bersama-sama melalui jalurnya masing-masing untuk merubah Kabupaten Pemalang ke depan lebih baik. Usia 450 tahun itu kan berarti udah nggak muda lagi ya. Harusnya Pemalang yang sudah berkembang, maju pesat, tapi ya kondisinya masih gini-gini aja. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Tentu menjadi persoalan, menjadi refleksi 450 tahun Kabupaten Pemalang. Apa yang mesti dirayakan, karena kita masih dalam kondisi prihatin. Apalagi saat ini kondisinya darurat sampah yang masih terjadi belum terselesaikan. Meskipun ada beberapa upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang kami dari DPRD Kabupaten Pemalang juga mendorong untuk segera melakukan percepatan dalam upaya penanganan itu. Alhamdulillah sudah mulai tertangani, meskipun belum secara tuntas. Tapi di momentum 450 tahun ini, harapan kita bukan soal bagaimana merayakannya, tapi bagaimana merefleksi kita sama-sama merenungi Kabupaten Pemalang ke depan supaya jauh lebih baik lagi. Dan kita berharap dengan pemerintahan yang baru ke depan lebih progresif, lebih pro rakyat, dan bisa membawa Pemalang untuk bisa bersaing dengan daerah lain. Lantas bagaimana untuk menjaga kondisivitas dan kerukunan warga di Kabupaten Pemalang? Kalau Pemalang saat ini menurut saya kondusif ya, dari sisi artinya dari aspek sosial Pemalang kondusif. Tidak ada gejolak-gejolak sosial yang berlebihan di Kabupaten Pemalang. Dari sisi politik juga kondusif. Sinergitas antar partai baik di parlemen maupun di luar parlemen penting untuk menjaga kondusivitas, melangsungkan keselarasan juga untuk bisa lebih mempermudah menjalankan roda pemerintahan ke depan. Kalau untuk persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Pemalang itu bagaimana Pak cara menyelesaikannya? Ya, Pemalang saat ini yang masih menjadi pangkal masalah itu kan yang pertama sampah, yang kedua infrastruktur ya. Dengan anggaran APBD Pemalang 1,3 triliun, sementara 2,3 triliun, sementara 1,2 diantaranya untuk belanja pegawai tentu habis, tinggal 1,1 miliar, 1,1 triliun. Kemudian kita harus mensiasati bagaimana skala-skala prioritas apa yang perlu diselesaikan. Satu sampah, yang kedua soal infrastruktur. Pada saat itu kami di DPRD Pemalang sudah pada saat pembahasan APBD tahun 2025 kita sudah banyak melakukan rasionalisasi di beberapa sektor supaya kita fokus ke infrastruktur. Dan alhamdulillah disepakati bersama antara eksekutif dengan legislatif, kemudian kita push lebih banyak ke infrastruktur 190 miliar untuk anggaran untuk penanganan infrastruktur. Tentu meskipun belum menyelesaikan secara tuntas infrastruktur di Pemalang, ini jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini dari 41% kerusakan infrastruktur di Pemalang bisa teratasi minimal setengahnya. Tadi kan sudah disinggung ya Pak bahwa IPM di Pemalang ini masih tergolong rendah. Bagaimana sih Pak cara menyadarkan warganya itu untuk tetap mengawal pemerintahan Pemalang ini biar semakin meninggi, semakin naik? Ya,
salah satu faktor rendahnya IPM di Kabupaten Pemalang adalah salah satunya tingkat kemiskinan. Terus kemudian angka pengangguran yang masih tinggi, kemudian dari sektor perekonomiannya yang masih dianggap rendah. Tentu kita butuh inovasi-inovasi lebih. Salah satunya yang tadi disampaikan, kita sudah bisa ke depan, mudah-mudahan mulai tahun ini perusahaan-perusahaan yang sudah banyak berdiri di Kabupaten Malang bisa menampung tenaga kerja, kemudian mengurangi banyak pengangguran, mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, ya supaya terus juga dari sektor pendidikan juga tidak kalah penting, karena itu bagian dari salah satu faktor untuk sebagai tolak ukur IPM. Ya mudah-mudahan ya kita jangan terus bertahan di angka paling rendah, tapi harus ada mulai peningkatan dari yang sudah berjalan ini. Kalau untuk sekarang perusahaan-perusahaan yang ada di Pemalang ini sudah banyak ya Pak? Ya alhamdulillah sudah mulai tumbuh kan, sudah mulai tumbuh, berkembang. Ada perusahaan-perusahaan yang skala kecil, juga skala menengah sudah mulai tumbuh. Salah satunya yang tadi saya sebutkan tadi, setidaknya dengan berdirinya perusahaan-perusahaan yang baru di Pemalang bisa sedikit menurunkan tingginya angka pengangguran di Pemalang. Tentu kita akan mendorong ke depan supaya investasi bisa lebih banyak masuk ke Pemalang. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan mempermudah bagaimana birokrasi dipangkas habis supaya perizinan itu dipermudah. Kita pemerintah daerah harus memfasilitasi investor untuk bisa welcome investor supaya mereka itu nggak takut dan khawatir masuk ke Pemalang, karena dengan gampangnya kita menerima, tentu dengan kajian-kajian, jangan kemudian mengabaikan banyak hal, kajian lingkungannya, kajian sosial ya dan sebagainya. Pada prinsipnya kita dari DPRD tetap mendorong supaya ke depan investasi di Pemalang semakin terbuka, perizinan dipermudah supaya lebih tertarik Kabupaten Pemalang, karena banyak potensi yang bisa digali di sini. Tapi alhamdulillah saat ini sudah berdiri beberapa perusahaan di Kabupaten Pemalang. Salah satunya di PT Longwell di Desa Kramat, Desa Surajaya itu bisa menampung puluhan ribu karyawan untuk rekrutmen tenaga baru, karyawan baru. Artinya itu sedikit bisa mengatasi solusi untuk tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pemalang. Kami sudah mendorong dari DPRD Pemalang supaya dari perusahaan yang di sana memprioritaskan tenaga lokal, khususnya warga setempat, juga warga Kabupaten Pemalang sebagai pekerja di sana. Tidak perlu, kalau kecuali mungkin untuk yang tenaga-tenaga ahli mungkin bisa di drop dari daerah lain, tapi kalau untuk karyawan biasa kita meminta kepada PT Longwell supaya prioritaskan warga Kabupaten Pemalang, karena masih banyak warga Pemalang yang masih menjadi pengangguran dan butuh lapangan pekerjaan. Ada satu hal yang pengen saya tanyakan Pak kepada anggota DPRD ini. Sekarang ini kan anak muda itu kan pada takut ya Pak sama politik ya Pak, karena banyaknya berita-berita tentang politik yang mungkin kita nggak paham ya Pak, jadinya kita menangkapnya negatif. Nah gimana sih Pak biar anak muda ini nggak takut sama politik Pak? Ya soal itu kan soal krisis kepercayaan publik ya, terutama di kalangan Gen Z terhadap politik. Kita menyadari itu karena ya mungkin oknum ya, ada dalam beberapa kasus, dalam beberapa pengalaman itu banyak oknum politisi yang tidak mampu memberikan banyak hal apa yang diharapkan kepada masyarakat, kemudian mereka menjadi apatis. Tapi sekali lagi anak-anak muda, Gen Z maupun masyarakat itu jangan terlalu a priori dengan politik, karena segala sesuatu itu semua dari politik, dari soal ekonomi, dari soal infrastruktur, kebijakan pelayanan publik, semua dari politik. Dan insya Allah masih banyak orang-orang baik yang politisi yang baik, dan mungkin masih banyak orang baik di Kabupaten Pemalang, cuma belum punya kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Jadi jangan a priori, karena semakin banyak orang baik itu mau berpolitik, maka semakin Kabupaten Pemalang itu ke depan akan jauh lebih baik. Kalau kita tidak kemudian alergi a priori terhadap politik, lalu bagaimana nasib Kabupaten Pemalang ke depan? Ya contoh misalkan Gen Z, di era digitalisasi sekarang kan banyak
banyak sarana ya, bisa melalui media sosial, bisa melalui diskusi ringan seperti ini. Ini kan juga bagian dari cara berpolitik. Politik itu tidak ansih soal jabatan, politik itu tidak ansih hanya sebagai kepala daerah di eksekutif atau di legislatif di DPRD, tidak. Politik itu bisa politik penyampaian aspirasi melalui banyak hal, melalui media sosial. Banyak kritik-kritik yang harus disampaikan untuk melakukan itu bagian dari pengawasan terhadap kinerja semua, baik eksekutif maupun legislatif. Penting itu. Kami perlu dikritik, kami perlu diawasi dari legislatif oleh masyarakat supaya kami tahu, oh kita kerjanya belum benar ini. Tapi sekali lagi jangan terlalu a priori, karena tidak semua orang berpolitik kemudian tidak punya niat baik. Insya Allah pasti banyak orang-orang di Pemalang yang punya niat baik untuk membantu berkontribusi untuk Pemalang. Dari banyak orang baik itu mungkin belum diberikan posisi atau belum diberikan tempat menduduki jabatan-jabatan politik, kan gitu ya. Kan ada istilah begini, salah satu-satunya cara merubah keadaan adalah dengan merebut kekuasaan, dengan menduduki jabatan politik. Bagaimana kita akan berkontribusi untuk merubah keadaan kita kalau kita tidak ikut andil terlibat dalam politik? Kan begitu, Mas. Mbak ya. Ya. Nah, kalau langkah-langkahnya Bapak gimana Pak untuk merubah trust issue dari Gen Z itu Pak? Ya salah satunya dengan dengan kayak gini, misalkan kita secara terbuka apa kerja oleh legislatif selama ini masyarakat nggak paham itu tugasnya Dewan Gopo kan gitu. Makanya dengan transparansi publik kita pelan-pelan sudah mulai ya menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kinerja kami di DPRD. Ada sarana media sosial, ada sarana media massa yang kita sampaikan secara terbuka apa yang sudah kami lakukan untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi bahwa ya kami mohon maaf kalau manakala kami dari DPRD belum bisa maksimal untuk membantu memberikan kontribusi untuk Kabupaten Pemalang. Tapi yakinlah bahwa kami akan berbuat yang terbaik untuk Pemalang. Kemudian harapannya Bapak dan masukannya Bapak untuk Pemalang yang sudah 450 tahun ini, itu harapannya bagaimana Pak? Ya harapan kita ya semua ya di jajaran birokrasi, tugas kita salah satunya adalah melakukan fungsi pengawasan. Salah satu faktor kenapa masih banyak persoalan adalah titik lemahnya ada di tingkat pelayanan publik. Birokrasi yang masih berbelit-belit, birokrasi yang masih muter-muter kadang, terus tidak responsif, itu memang menjadi salah satu faktor. Kita terus akan melakukan pengawasan secara intens dan ketat supaya ke depan, di periode ini ke depan nanti mulai di tahun 2025 ini birokrasi itu lebih progresif, lebih responsif, lebih cepat dalam melakukan penanganan dan juga pelayanan di masyarakat. Akhirnya saya Konita undur diri. Salam Tilik Desa.